Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Saifullah. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Komputer, Universitas Amikom Yogyakarta, angkatan 2022. Di sini saya akan sedikit bercerita impact yang saya rasakan setelah 1 tahun mengikuti, bukan 1 tahun sih, tenggak 1 tahun mengikuti kegiatan PSU atau pelatihan super unggul. Jadi di Universitas Amikom Yogyakarta itu ada satu kegiatan yang namanya PSU atau pelatihan super unggul. Kegiatan ini dilakukan sebelum kegiatan perkuliahan dimulai. Waktu itu saya mengikuti kegiatan PSU tanggal 17 Mei hingga tanggal 19 Mei 2022. Dan kegiatannya ini dilakukan secara online atau melalui Zoom karena ya waktu itu masih corona ya. Jadi kita bertemunya secara online. Dan waktu itu saya dibimbing langsung oleh Ibu Suyatmi selama 3 hari berturut-turut. Nah, dalam kegiatan PSU ini ada beberapa materi yang disampaikan, antara lain komunikasi efektif, lalu ada sikap mental positif, selanjutnya ada identitas diri, dan yang terakhir adalah goal setting. Oke. Saya akan bercerita mungkin satu bab aja. Dari poin-poin ini saya juga mempunyai impact untuk diri saya sendiri. Yang pertama itu ada komunikasi efektif. Jadi di dalam kegiatan PSU waktu materi komunikasi efektif ini, kita tuh disuruh membayangkan sebuah kayak problematik masalah tentang kegagalan kita dalam menjalin komunikasi, sehingga tujuan dari komunikasi itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, di situ juga kita disuruh mengidentifikasi kenapa sih komunikasi itu gagal atau kegiatan tersebut bisa gagal. Nah, di sini saya tuh merasa terbuka pikirannya untuk melakukan komunikasi secara baik gitu. Jadi komunikasi itu bukan sekedar tentang percakapan, namun di dalam komunikasi itu terdapat nilai-nilai seperti psikologi kita tuh dimainkan, atau gerak-gerik kita tuh semuanya mendukung, semua hal itu dapat mendukung suksesnya komunikasi dua arah. Kita juga kita juga harus mempelajari gimana sih psikologi orang gitu. Bisa terlihat dari bagaimana dia berbicara pada kita. Untuk hari kedua adalah membangun sikap mental positif. Di hari ini kita disuruh untuk menggambarkan seperti kegiatan atau situasi kondisi yang ideal pada hari tersebut, serta kita disuruh menggambarkan orang-orang terkasih di sekitar kita, hal apa yang mungkin bisa diucapkan dan kita dengarkan akibat atau kondisi tersebut, akibat kondisi ideal tersebut. Lalu di sini juga kita harus membuat pernyataan goal diri kita, dan kita disuruh untuk merincikan untuk mewujudkan goal tersebut. Lalu ada kita juga disuruh merinci lagi tentang siapa saja sih orang yang harus terlibat dalam goal yang saya ingin tuju. Jadi kita juga disuruh untuk merincikan itu semua. Lumayan asik sih kegiatannya, lumayan seru juga, karena waktu itu kan ya walaupun hari kedua rasanya kayak masih tetap seneng aja, karena kita bisa bertemu dengan teman-teman dari Universitas Amikom dan dengan prodi yang berbeda dengan segala kisahnya. Jadi di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga kita juga selain menggambar, selain mendengarkan arahan dari Bu Suyatmi, kita juga mendengarkan cerita-cerita dari teman-teman gitu.
Jadi asik sih ceritanya, kegiatannya, walaupun itu dilaksanakan secara online ya. Oke, lanjut untuk hari ketiga itu ada materi tentang identitas diri. Di materi ini kita lebih fokus untuk menggambarkan pencapaian tertinggi kita atau pencapaian kita selama tahun lepas atau tahun 2021 waktu itu, karena ini kegiatan PSU terjadi pada 2022 serta tahun 2023. Nah, kita tuh merinci lagi kegiatan itu kenapa bisa berhasil atau pencapaian itu kenapa bisa berhasil, sehingga harapannya di tahun berikutnya kita dapat menggapai nih apa aja yang hendak kita capai di tahun 2023 tuh. Lalu di tahun selanjutnya itu ada di pertemuan selanjutnya kita ada materi tentang goal setting. Jadi dari sekian atau serangkaian acara atau kegiatan PSU pada hari sebelumnya adalah puncaknya di pertemuan keempat atau goal setting. Oke, jadi mungkin tadi ada sebuah pertanyaan ya, kenapa sih kegiatannya 3 hari kok ada pertemuan 4 kali? Jadi di hari terakhir itu terdapat 2 sesi siang dan sesi sore. Nah, di sesi sore ini ibaratnya kayak puncaknya gitu. Serangkaian materi akan dikumpulkan menjadi satu dan dirumuskan menjadi goal setting. Nah, di kegiatan ini juga atau di pertemuan ini perumusan intinya kayak semua masalah atau semua solusi kita rumuskan menjadi sebuah kesatuan, yaitu goal setting atau tujuan yang hendak kita capai. Jadi itu serangkaian tentang kegiatan PSU. Jadi lumayan menarik sih kegiatan itu. Lalu untuk cerita saya, untuk kehidupan sehari-hari saya saat ini, apa aja sih yang impact-nya untuk kehidupan saya? Jadi alhamdulillah ada perubahan setelah saya mengikuti kegiatan PSU, yaitu saya lebih lebih berpikir lagi gimana cara berkomunikasi yang baik antara individu dan individu lainnya. Karena dengan berkomunikasi kita bisa menampilkan personal branding kita, kayak kita lebih bisa menanggapi orang lain gimana harusnya kita bersikap gitu. Jadi memang dari dulu saya ingin memperbaiki cara berkomunikasi saya, dan setelah saya mengikuti kegiatan PSU tersebut, saya sedikit menemukan banyak menemukan manfaat. Salah satunya itu tentang cara kita berkomunikasi. Lalu di materi keempat itu tadi ada goal setting, sehingga saya juga bisa lebih berpikir lagi bagaimana saya harus menggapai sebuah masa depan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, sedikit cerita tentang saya dan sedikit cerita tentang PSU online. Oke, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan see you di lain kesempatan. Bye bye.